produktivitas. Kelompok saya ada ada saya, Angelin, ada Natalia, Daniel Lumi, dan Meta. Audit pajak adalah kepentingan fokus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan himpun mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada tiga tujuan audit pajak. Yang pertama, ketetapan kewajiban perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, memaksimalkan biaya fiskal dalam pengeluaran perusahaan dan meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan. Dan yang ketiga, melakukan pemungutan dan pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan dan melakukan perhitungan pajak dengan benar, serta menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban pajak. Selanjutnya, ruang lingkup aspek efisiensi pembayaran pajak. Pajak audit yang pertama meminimalkan penghasilan kena pajak, yang kedua memaksimalkan deductible expense. Eh, Aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan ada empat. Yang pertama pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua penghitungan pajak dengan benar, ketiga penyetoran pajak dengan benar, keempat pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Sampelnya tax audit dan tax productivity in Lagos Stage, Nigeria. Eh, tujuannya Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguji dampak pemeriksaan pajak terhadap produktivitas pajak pada tahun negara bagian Lagos, Nigeria. Tujuan pertama, menganalisis tren pemeriksaan pajak dan produktivitas pajak. Tujuan kedua, menganalisis dampak desk audit, audit lapangan, dan audit back data terhadap produktivitas pajak di negara bagian Lagos. Selanjutnya ada metodologi, itu data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 350 staf layanan pendapatan dalam negeri negara bagian Lagos yang dipilih secara acak. Yang selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Federal Divisi Audit Inland Revenue Service dan Lagon Internal Revenue Service di negara bagian Lagon. Selama periode tersebut rentang waktu tahun 2000 hingga 2015. Data yang dikumpulkan dalam penelitian dianalisis secara deskriptif menggunakan metode infer, inferensial seperti uji akar unit dan teknik estimasi seperti kointegrasi fully modified least square, regresi dan analisis regresi logit. Selanjutnya, Silakan dilanjutkan, Daniel.
Oh, tidak ada. Dari hasil penelitian ini, field tax audit, desk tax audit, dan backdated tax audit berpengaruh signifikan positif terhadap produktivitas pajak. Studi ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak meningkatkan tingkat produktivitas administrasi perpajakan di negara bagian Lagos dan segala bentuk pemeriksaan pajak cenderung memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah dari perpajakan. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu agar pemeriksaan pajak dalam bentuk tugas lapangan, meja, dan belakang harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pendapatan sebenarnya yang dikumpulkan sesuai dengan jumlah yang disetorkan RTA kepada pemerintah. Kedua, pemeriksaan pajak dan anggota staf FIRS harus memiliki pengetahuan penuh tentang alat audit modern seperti komputer, aided audit tools, atau CAATS untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan pendapatan pajak secara maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi yang disajikan. Jadi tadi sekilas kita lihat bahwa memang ada perbandingan yang ditunjukkan oleh penulis artikel terkait dengan produktivitas yang terjadi di Nigeria, khususnya di Lagos gitu. Baik, sebelum saya bahas, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu kepada eh, kelompok yang melakukan presentasi malam hari ini? Silakan. Belum ada, Pak. Kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya coba share terlebih dahulu. Nah, ini adalah artikel yang kita bahas ya di sesi kita malam ini, yaitu terkait dengan bagaimana proses audit itu berdampak kepada produktivitas di negara bagian ya atau di ibaratnya di ibu kotanya Nigeria, yaitu Lagos. Ini kasusnya adalah ibu kota yang lama ya. Karena kan kalau kita bicara mengenai konteks perekonomian yang maju itu kan di Abuja, bukan di Lagosnya, tapi ini adalah kota pemerintahannya dia. Jadi cukup jelas tertulis di abstrak penelitian. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana dampak dari si pemeriksaan auditor tersebut atau tax audit. Kebetulan materi ini juga berkesinambungan dengan mata kuliah pemeriksaan pajak yang hari ini juga masuk ke dalam ide yang sama, yaitu mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak, di mana kelompok dari pemeriksaan pajak kalau di Indonesia itu cuma ada dua kan, pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor. Nah, di sini di Nigeria si peneliti juga menggunakan konteks yang sama. Kebetulan konteksnya pun sama, ada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor gitu kan, dan juga kombinasi dari itu. Maka peneliti menggunakan data yang relatif lebih kompleks. Dia ada data primer, ya, ada data sekunder. Data primernya dalam bentuk kuesioner. Dia ngambil dari staf dari pegawai pemerintahan yang ada di Lagos yang terkena eh, proses pemeriksaan tax audit yang dilakukan oleh IRS atau apa namanya itu Internal Revenue Service atau kalau di kita namanya Direktorat Jenderal Perpajakan. Gitu. Dan menggunakan data sekunder dari IRS tersebut sepanjang 15 tahun pengamatan ya tahun 2000 sampai 2015. Dari hasil yang diberikan ternyata memang terbukti bahwa proses audit yang ada
itu berdampak kepada peningkatan produktivitas. Secara sederhana begini, kalau perusahaan atau unit usaha atau bahkan pemerintahan dilakukan proses pemeriksaan atau diaudit, diperiksa dan sebagainya, ternyata akan berdampak produktivitasnya menjadi naik. Kenapa seperti itu ya? Karena mereka merasa diawasi, mereka merasa dinilai dan dievaluasi sehingga kalau ada yang kurang itu langsung ditingkatkan. Tapi kalau ada yang bermasalah, mereka langsung mendapatkan feedback dan langsung diselesaikan. Nah, konsep auditnya sama dengan di Indonesia. Ada field audit, ada pemeriksaan lapangan, ada desk audit, pemeriksaan kantor. Kemudian satu lagi adalah penulisan dengan tujuan tertentu. Ya, di Indonesia juga sama seperti itu dan hasilnya nanti positif semua kalau kita lihat. Ya, maka kita bisa lihat dari apa sih yang mendasari peneliti melakukan penelitian yang sejenis ini. Ya, teori utama mereka adalah teori of tax performance. Jadi kinerja perpajakan itu punya dasar secara normalitasnya itu akan meningkatkan elastisitas pendapatan. Secara teori seperti itu. Apa yang dimaksud dengan elastisitas pendapatan? Artinya pendapatan akan meningkat ketika kita diperiksa dengan baik dan benar. Pendapatan negara di sini ya, dari sisi perpajakan akan naik, tetapi tidak sebanding dengan peningkatan dari jumlah proses auditnya. Makanya dinamakan elastisitas. Jadi kalau pemeriksaannya 10 kali nambah, maka produktivitasnya bukan naik 10 kali, tetapi tetap meningkat. Jadi meningkatnya sesuai dengan satuan elastisitas yang ada. Bisa 10%, bisa 15%, yang penting sama-sama meningkat dua-duanya. Inilah yang dimaksud oleh si peneliti terkait dengan penambahan atau pertumbuhan dari produktivitas penerimaan negara dari sektor pajak. Nah, dari teori yang ada, peneliti membagi menjadi tiga kelompok. Ya, pemeriksaan lapangan atau field audit, kemudian pemeriksaan kantor, desk audit, dan juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, hasilnya lumayan, ya, lumayan bagus. Kalau kita lihat dari 350 sampel yang ada, atau 350 responden yang dievaluasi, di sini kita lihat bahwa sebagian besar itu statusnya adalah yang sudah menikah. Artinya wajib pajak orang pribadi yang sudah punya kewajiban perpajakan relatif lebih tinggi. Ya, karena statusnya merit gitu kan, dibanding yang single yang cuma 148 atau 42%. Sorry. Kemudian kalau kita lihat dari kualifikasi pendidikannya, yang ada di paling tinggi itu adalah yang di level sarjana atau strata satu, disusul dengan yang lulusan dari SMA maupun dari SMP. Sedangkan yang lebih tinggi nggak terlalu jauh. Jadi memang didominasi dari yang lulusan SMA dan sarjana. Ini karyawan, profil karyawan pemerintah yang ada di Nigeria. Dari hasil juga kita lihat bahwa ternyata hasilnya semuanya positif signifikan. Ini menunjukkan bahwa memang semua negara mungkin konteksnya sama ya. Ketika kita diperiksa, ketika kita diawasi, kita akan makin termotivasi untuk memberikan yang benar. Jadi nggak coba-coba untuk berbuat curang atau mungkin mencoba melakukan kalkulasi yang ya hitung-hitungannya bisa dapat keuntungan untuk kita sendiri gitu. Ternyata enggak ya. Jadi dengan banyaknya pemeriksaan, banyaknya evaluasi itu justru mendorong untuk kegiatan publik atau kegiatan dari bisnis atau usaha itu menjadi lebih terfokus ya. Dan ini mungkin juga perlu diterapkan di Indonesia ya. Makin sering DJP turun ke lapangan, makin sering ada proses pemeriksaan, ini akan membuat wajib pajak ini akan lebih patuh, ya, lebih produktif dalam proses pembayaran pajak. Artinya penggunaan konsultan pajak, penggunaan mengenai teknik-teknik mengenai tax evasion maupun tax avoidance itu akan dikurangi seiring dengan bertumbuhnya atau banyaknya proses audit yang dilakukan. Dan kalau lihat di sini eh, determinasinya,
lumayan tinggi ya, 98% ya, hampir 100% ya, itu terbukti setuju atau sepakat bahwa audit ini memang berdampak kepada profitabilitas, sorry, produktivitas dari unit bisnis yang ada di Nigeria. Jadi itu yang bisa kita tangkap dari paper yang disajikan oleh eh, penyaji tim kelompok malam hari ini dan juga menyajikan hasil dari penelitian Olaye dan kawan-kawan yang ada di Nigeria. Nah, balik lagi ke konteks yang di Indonesia, apakah ini cocok untuk diterapkan di Indonesia? Dalam hal ini konteksnya Nigeria dan Indonesia dalam konteks perpajakan dan pemeriksaan audit itu sama ya. Jadi kalau kita mau melakukan replikasi, mau kita lakukan evaluasi ulang gitu, bisa ditanyakan ke pengadilan pajak gitu ya. Berapa banyak produktivitas yang terkumpul pembayaran pajak dari hasil proses pemeriksaan itu nanti bisa dievaluasi dengan model yang seperti ini. Kira-kira seperti itu. Namun untuk mendapatkan data dalam bentuk kuesioner atau secondary data, mungkin lebih cocoknya di secondary data ya. Kantor pemeriksaan pajak atau kantor apa namanya itu pengadilan pajak itu bisa mensuplai data sekunderinya. Tapi untuk kuesioner sepertinya agak kesulitan ya karena kalau di Indonesia perusahaan itu diwakili oleh manajemen, di mana kalau manajemen dimintai data seperti ini biasanya mereka nggak mau. Beda dengan di Nigeria mungkin ya. Tapi kalau ini kita nggak bisa. Kalau di Indonesia itu sulit sekali. Kecuali pakai secondary data masih memungkinkan. Kan data itu bebas, artinya terbuka kalau di pengadilan pajak. Kira-kira itu yang bisa kita ambil dari paper yang kita bahas di pertemuan kita malam hari ini. Sampai sejauh ini, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan paper dari mahasiswa? Ada? Belum ada. Baik, terima kasih responnya. Baik, untuk sesi kita malam hari ini, eh, saya tidak memberikan evaluasi, ya gitu. Karena nanti mungkin lebih, eh, saya akan coba gabungkan di sesi minggu depan aja dengan transfer pricing, ya. Karena materinya tidak banyak, ya, artinya materinya relatif lebih sedikit. Jadi untuk kuis yang minggu depan, saya akan gabung dari materi yang hari ini dan juga materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Kira-kira seperti itu ya. Baik, sebelum saya tutup, eh, apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi atau bahkan mungkin terkait dengan konteks perpajakan lain yang mungkin kita bisa bahas atau di sharingkan bersama di sesi kita malam ini? Belum Pak. Belum ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti minggu depan kita masuk ke topik transfer pricing ya berarti ya. Topik transfer pricing berarti kita akan ketemu dengan kelompok yang presentasi. Kelompoknya transfer pricing itu kelompoknya Anas, Vina, Alex, dan Marcelia. Betul ya? Betul, Pak. Oke, baik minggu depan tolong dipersiapkan. Saya minta maaf karena ini untuk yang sesi ini nggak bisa hadir secara langsung karena agak kurang sehat saya jadinya minggu depan aja kita follow up bersama. Untuk presensinya bagaimana? Oke, seperti biasa kelas sebelumnya, saya stop record.